Sejarah Candi Barong. Secara administratif, Candi Barong terletak di Dusun Candisari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Candi Barong terletak di suatu perbukitan kapur, sawah tada hujan dan tanah yang relatif kurang subur, dengan ketinggian 199,27 meter dari permukaan laut. Penamaan Candi Barong oleh penduduk setempat berkaitan erat dengan adanya hiasan kala pada masing-masing sisi tubuh candi. Hiasan semacam ini menyerupai gambaran barongan. Sejarah berdirinya Candi Barong tidak diketahui dengan pasti dikarenakan sampai saat ini belum dapat ditemukan sumber otentik berupa prasasti yang menyebutnya. Maka para ahli arkeologi untuk sementara menyatakan Candi Barong didirikan antara abad 9 hingga 10 Masehi atau akhir masa klasik Jawa Tengah. Pernyataan tersebut didasarkan pada tata letak, langgam, dan ornamen bangunan utama. Tata letak Candi Barong berteras roboh ke belakang membujur arah timur barat, dan bangunan utamanya berada di bagian paling tinggi. Tata letak candi dari masa klasik Jawa Tengah pada umumnya mempunyai tata letak memusat, yaitu bangunan utama berada di tengah kompleks. Namun pada Candi Barong bagian inti berada di belakang. Selain itu, langgam atau gaya profil bangunan lebih sederhana, sedangkan ornamen yang menghias bangunan tidak rumit. Adapun literatur tertua yang menyebutkan Candi Barong disebut dengan nama Candi Sari Sorogeduk. Candi Barong dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan peninggalan sejarah yang menunjukkan unsur-unsur agama Buddha dan Hindu pada abad 9 hingga 10 Masehi. Di sekitar Candi Barong banyak ditemukan tinggalan budaya material. Budaya material yang ada berupa candi dan bangunan lain, misalnya Candi Miri, Candi Dawangsari, Arca Ganesha, Situs Ratu Boko, dan Arca Dhyani Bodhisattva Sumberwatu. Bangunan inti yang berada di teras 1 terdiri atas 2 buah bangunan candi yang berukuran 8,18 kali 8,18 meter, tinggi 9,05 meter, menghadap ke barat. Berjajar dari arah utara atau Candi 1, hingga selatan atau Candi 2. Kedua candi ini tidak mempunyai bilik. Meskipun bangunan tengah candi berongga, hanya mempunyai relung yang diambang atasnya berhias kala, di keempat sisi dindingnya. Seperti bangunan candi pada umumnya, Candi Barong juga dibagi menjadi 3 bagian yaitu kaki, tubuh, dan atap candi. Pada waktu dilakukan pembongkaran dalam rangka pemugaran, di bawah Candi 1 terdapat 9 kotak bujur sangkar dengan kotak paling besar berada di tengah. Ukuran keseluruhan 3 kali 3 meter. Kotak tengah 1,5 kali 1,5 meter, kotak-kotak lainnya berukuran 1 kali 1 meter. Kesembilan kotak tersebut berbentuk seperti wadah peripih yang terpahatkan langsung pada tanah asli bukit tersebut. Menurut Stella Kramris, kesembilan kotak ini merupakan gambaran Vaspurusa Mandala. Kotak yang berada di tengah merupakan pusat kedudukan dan tempat terpusatnya potensi gaib yang menguasai alam semesta. Sedangkan 8 kotak lainnya merupakan penjelmaan dewa mata angin. Hal semacam itu tidak dijumpai pada Candi 2. Di sebelah barat kedua bangunan inti terdapat gapura masuk berbentuk paduraksa atau bentuk seperti bangunan candi tetapi berlobang di tengah sebagai jalan masuk.
Bila dilihat dari segi arsitektur dan konstruksi bangunan Candi Barong, sangat jelas bahwa latar belakang keagamaannya adalah Hindu, tetapi fokus pemujaannya kepada Dewa Wisnu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan arca lepas, yaitu arca Dewa Wisnu dan istrinya, Dewi Sri. Temuan lepas lainnya berupa arca yang belum selesai dikerjakan, kotak peripih, mangkuk, guci keramik, mata kapak, dan sendok. Kondisi lingkungan di sekitar Candi Barong yang berkapur mengakibatkan tanah di sekitarnya tandus dan kering. Di sisi lain, masyarakatnya hidup dari mata pencaharian bertani. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem tada hujan guna memenuhi kebutuhan air dalam pertanian. Hal tersebut tentunya terkait dengan kehidupan masyarakat pendukungnya pada waktu itu, dengan kondisi lingkungan yang tandus. Sementara masyarakatnya sangat tergantung pada hasil pertanian sebagai sumber mata pencahariannya, maka mereka memilih Dewa Wisnu dan Dewi Sri sebagai dewa yang dipuja. Dalam mitologi India, Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara dan penyelamat dunia. Salah satu arca Wisnu yang ditemukan di candi ini duduk dalam sikap Paryankasana, sikap tangannya Faramudra, yaitu sikap tangan memberi anugerah. Sedangkan Dewi Sri yang merupakan salah satu sakti Dewa Wisnu, dianggap sebagai Dewi Padi dalam kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini. Dengan demikian, melalui pemujaan Dewa Wisnu dan Dewi Sri diharapkan mendatangkan berkah kesuburan, sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Candi Barong memiliki sejumlah keistimewaan antara lain, tata letak Candi Barong menunjukkan adanya kontinuitas dengan tradisi masa prasejarah, khususnya masa megalitikum atau periode batu besar. Hal ini ditunjukkan dengan pola pembagian halaman ke belakang dengan ketinggian teras berbeda. Dan kedudukan bangunan inti terletak pada batur yang tertinggi. Candi Barong dibangun secara bertahap. Kondisi ini terlihat jelas pada soubasmen bangunan inti, khususnya di sisi selatan. Pembangunan secara bertahap ini, tetapi tetap menyatu, menunjukkan adanya kontinuitas dan pengembangan misi dalam memfungsikan Candi Barong pada masa itu. Titik pusat atau Brahmastana. Halaman menjadi satu dengan titik pusat bangunan candi. Hal tersebut sangat langka terjadi karena Brahmastana merupakan suatu hal yang suci sehingga sebisa mungkin terbebas dari bangunan untuk memelihara kesuciannya. Konstruksi bangunannya didirikan pada sebuah bedrock atau batu cadas, sebagai alasnya. Candi Barong terletak di suatu perbukitan kapur dengan ketinggian 199,27 meter dari permukaan laut. Hiasan kala dipahatkan dengan sangat halus. Tidak seperti hiasan kala pada umumnya yang tampak garang dan menyeramkan, hiasan kala di Candi Barong tampak agak tersenyum. Candi Barong mulai ditangani secara intensif sejak tahun 1979. Kegiatan prapemugaran kemudian dilanjutkan dengan studi teknis pada tahun 1985. Baru pada tahun 1987 mulai dipugar. Pemugaran baru selesai pada tahun 1999. Untuk selanjutnya, candi ini dimanfaatkan sebagai salah satu aset wisata untuk daerah istimewa Yogyakarta.